heal my materially inferior. He'll heal my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nikmatun Nurzaila. Saya dari Prodi PGMI semester 5 dengan mata kuliah Fikih MI dengan dosen pengampu Ibu Nopianti MPD. Saya dari Institut Agama Islam Nusantara Al-Siddiqiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut pelajaran pagi hari ini, masih ingat pelajaran kemarin? Ya, tentang rukun iman. Baik, untuk pelajaran hari ini yaitu tentang infak. Apakah itu infak? Infak adalah secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqah, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Infak menurut istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun infak itu ada 4. Yang pertama yaitu munfik. Apakah itu munfik? Munfik adalah orang yang memberi infak. Yang kedua yaitu ada munfik lahu, yaitu orang yang menerima infak. Kemudian barang yang diinfakkan, dan yang terakhir ada ijab dan qabul. Kemudian dasar atau dalil infak yang pertama di situ ada Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92 yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surah Ali Imran ayat 92. Kemudian Al-Hadis. Dalam hadis juga disebutkan tentang keutamaan memberi daripada menerima, atau tangan atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Itu hadis dari Bukhari dan Muslim ya. Kemudian ada ketentuan infak. Yang pertama ada hukum infak. Hukum memberikan infak, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain merupakan sesuatu yang baik. Disinilah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Untuk mengetahui lebih jelas hukum infak, ada baiknya kita pelajari macam-macam hukum infak. Adapun macam-macam hukum infak, yang pertama ada infak wajib. Nah, infak wajib berarti hukumnya wajib untuk mengeluarkan seperti yang pertama membayar zakat, yang kedua membayar mahar pengantin, yang ketiga ada menafkahi istri, dan yang terakhir ada menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Kemudian ada infak sunnah. Infak sunnah berarti hukumnya sunnah untuk mengeluarkannya, seperti infak untuk perjuangan di jalan Allah, ada infak untuk kepentingan umum, ada infak untuk menolong musibah dan lain-lain. Kemudian ada infak mubah. Nah, infak mubah ini berarti hukumnya mubah untuk mengeluarkannya ya. Di situ ada hadiah, ada hibah dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada infak haram. Infak haram seperti hukumnya haram untuk mengeluarkan. Ini seperti yang pertama infaknya orang non muslim untuk menghalangi syiar Islam. Yang kedua ada infak bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada rukun infak. Nah, infak harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu yang pertama ada pemberi infak, yang tadi kan sudah dijelaskan, ada munfik. Kemudian ada penerima infak atau munfik lahu.
Kemudian ada barang yang diinfakkan dan ada penyerahan atau ijab kabul. Kemudian syarat infak. Di situ yang pertama ada syarat infak untuk munfik. Yang pertama ada orang yang memiliki harta berlebih, ada ikhlas karena Allah, ada yang tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan, kemudian tidak menyakiti orang yang menerimanya. Kemudian syarat barang yang harus diinfakkan, yang pertama yaitu harta yang boleh ditasarufkan atau dibelanjakan. Ada terpilih, kemudian harta yang diperjualbelikan, kemudian orang yang sah pemiliknya, kemudian sah menerimanya, dan yang terakhir tanpa adanya pengganti. Kemudian tata cara infak. Tata cara infak tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik untuk pemberi infak maupun penerima infak. Karena infak merupakan perbuatan yang terpuji dan banyak keutamaannya. Sedangkan infak yang sangat bermanfaat dan mempunyai manfaat terus-menerus adalah amal jariah yang berupa tanah atau bangunan. Dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti madrasah atau sekolah, masjid, musola, rumah sakit, dan jalan lain di jalan Allah SWT. Maka dalam penyampaian dan penerimaannya harus jelas, tepat, tidak sah. Untuk itu, mari kita pelajari dengan baik tata cara berinfak dengan benar. Kemudian ada golongan penerima infak. Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa infak sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan prioritas sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 215 yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dalam kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 215. Baik, sudah paham anak-anak? Sudah? Alhamdulillah sudah ya. Kemudian kesimpulannya adalah infak menurut bahasa adalah kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqah yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Kemudian ada infak menurut istilah, yaitu syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah selesai pelajaran pada hari ini. Untuk PR, kerjakan halaman 15, dikumpul minggu besok ya. Kemudian rapikan dulu alat-alat tulisnya. Setelah dirapikan, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, cukup di sini pelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.